Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Robi yang mana di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT, terutama kenikmatan iman, Islam dan juga kesehatan. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepadanya Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua sebagai hambanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Di bulan suci Ramadan ini kita akan talabul ilmi, dan insyaallah pada kesempatan di hari ini saya akan mengkaji tentang 10 keutamaan Ramadan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa. Rasulullah SAW menyebutkan Sayyidus Syukur. Ini 10 keutamaan Ramadan berdasarkan hadis-hadis sahih. Yang pertama, bulan yang penuh berkah. Ini keutamaan Ramadan yang pertama. Rasulullah SAW mensabdakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Termaktub dalam hadis riwayat Ahmad, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Barokah artinya adalah ziyadul khair, bertambahnya kebaikan. Di bulan Ramadan banyak kebaikan yang bertambah, banyak kebaikan yang meningkat. Mari kita lihat, Ramadan memang penuh dengan keberkahan. Meningkatnya omset para pedagang dan pengusaha, serta THR bagi karyawan dan pegawai, mungkin adalah bagian dari keberkahan bulan Ramadan. Sedangkan meningkatnya ibadah, puasa Ramadan, sholat tarawih, semakin banyak tilawah dan sedekah adalah bagian dari keberkahan Ramadan yang lebih besar lagi. Yang kedua, diwajibkan puasa. Salah satu keutamaan Ramadan di bulan ini, umat Islam diwajibkan berpuasa. Sehingga nama lain Ramadan adalah Syahrus Syiyam. Puasa menjadikan Ramadan istimewa karena ia adalah rukun Islam yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Lanjutan dari hadis yang tadi berbunyi, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Begitupun juga dalam Quran surat Al-Baqarah 185 yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Selanjutnya yang ketiga, pintu surga dibuka seluas-luas. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, masih berlanjut dari hadis yang tadi, hadis riwayat Ahmad. Bersabda Rasulullah, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga. Yang keempat, jadi keutamaan Ramadan, pintu neraka ditutup. Di samping pintu-pintu surga dibuka, pada bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Yang kelima,
Jadi keutamaan Ramadan yaitu syaitan dibelenggu. Di antara keutamaan Ramadan, syaitan-syaitan dibelenggu pada bulan ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan pun dibelenggu. Juga lanjutan dari hadis riwayat Imam Ahmad yang sebelumnya yang sudah kita kaji, yang sudah kita bahas, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah. Kita lanjut yang keenam. Jadi keutamaan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Keutamaan Ramadan yang tidak kalah luar biasa, yaitu Lailatul Qadar, yakni malam yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar hanya ada di salah satu malam bulan Ramadan saja, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Di mana termaktub dalam hadis riwayat Ahmad, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta syaitan-syaitan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Dengan adanya Lailatul Qadar ini, umat Nabi Muhammad bisa mengejar ketinggalan waktu beramal dari umat-umat sebelumnya. Umat terdahulu usianya relatif lebih panjang, bisa ratusan hingga 1000 tahun. Dengan mendapatkan Lailatul Qadar, amal mereka bisa terkejar, karena satu kali Lailatul Qadar setara dengan 83 tahun. Berarti 10 kali mendapatkan Lailatul Qadar bisa mengejar 833 tahun amal umat terdahulu. Masya Allah. Selanjutnya kita masuk ke keutamaan nomor 7, yaitu penghapus dosa. Ibadah dan amal-amal soleh pada bulan Ramadan merupakan penghapus dosa dari Ramadan sebelumnya, sehingga Ramadan saat ini bersih keseluruhan dosa-dosa kita, insya Allah. Dan ini salah satu keutamaan Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim, sholat 5 waktu antara sholat Jumat ke sholat Jumat dan Ramadan ke Ramadan menghapus dosa di antara keduanya jika menjauhi dosa-dosa besar. Yang ke-8 dari keutamaan Ramadan yaitu penghapus dosa yang telah lalu. Bukan hanya penghapus dosa antara Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, bahkan salah satu keutamaan Ramadan adalah menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jika seorang mukmin melakukan puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan perhitungan pahala dari Allah semata, termasuk dalam hadis, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Selanjutnya, yang ke-9 dari keutamaan bulan Ramadan yaitu waktu mustajabah. Berbeda dengan bulan lainnya, pada bulan Ramadan banyak waktu mustajabah untuk berdoa. Di antaranya adalah waktu menjelang berbuka. Bahkan sepanjang waktu puasa mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Berdoa di waktu puasa Ramadan ini lebih mustajabah. Bagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi, 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua,
pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang terakhir, di keutamaan bulan Ramadan, yaitu 10 pembebasan dari neraka. Salah satu keutamaan Ramadan adalah setiap harinya Allah membebaskan hambanya dari neraka. Masya Allah. Mereka yang hampir saja masuk neraka, dengan kemurahan hati Allah di bulan Ramadan, mereka diampuni oleh Allah dan dibebaskan dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar dengan para perawi yang sahih. Demikian 10 keutamaan Ramadan yang luar biasa dan semestinya kita syukuri, sebab umat sebelum Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Dan semoga keutamaan ini memacu kita untuk lebih giat beribadah dan melakukan amal soleh di bulan Ramadan ini. Sekian, mudah-mudahan apa yang sudah tadi kita kaji, khususnya bagi saya sendiri dan juga bagi kita semua, dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa benar-benar melaksanakan ibadah-ibadah. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah setelah di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang lebih rajin lagi. Ditutup dengan doa, nasrul minallah wa fathan qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.